Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Faris Arya Cakra dan rekan saya Paprilia Linggar Arufika akan mempresentasikan tentang teori Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Topik yang kami bahas yang pertama adalah biografi Sigmund Freud. Dan yang kedua, pokok-pokok teori Freud mengenai kepribadian. Sigmund Freud dapat disebut sebagai bapak psikoanalisis. Lahir di Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939. Freud merupakan pendiri psikoanalisis yang merupakan orang pertama kali berusaha merumuskan psikologi manusia. Freud memfokuskan perhatiannya terhadap totalitas kepribadian manusia. Aliran psikoanalisis berdiri pada tahun 1890-an. Freud mengembangkan metode psikoterapi yang dikenal dengan nama psikoanalisis. Pemahaman Freud tentang pikiran didasarkan pada metode penafsiran, introspeksi, dan pengamatan klinis, serta terfokus pada menyelesaikan konflik alam bawah sadar, ketegangan mental, dan gangguan psikis lainnya. Selanjutnya adalah pokok-pokok teori Freud mengenai kepribadian. A. Struktur kepribadian. Freud menggagas adanya 3 struktur kepribadian dalam tubuh manusia. Yang pertama, Das Ich atau ID, merupakan aspek biologis kepribadian yang paling dasar. Selanjutnya ada Das Ich atau Die Ego, aspek psikologis dari kepribadian yang terbentuk dari hasil interaksi individu dengan realitas. Dan yang terakhir ada Das Über-Ich atau The Superego, merupakan aspek sosiologis dari kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan-aturan yang bersifat normatif. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya Paprilia Linggar Arufika. B. Dinamika kepribadian. Yang pertama, ada insting. Ada 3 istilah yang banyak persamaannya, yaitu insting, keinginan atau wish, dan kebutuhan atau need. Insting adalah sumber perangsang somatis dalam yang dibawa sejak lahir. Keinginan adalah perangsang psikologis, sedangkan kebutuhan adalah perangsang jasmani. Jadi misalnya seperti lapar, dapat digambarkan secara fisiologis sebagai kekurangan akan makanan, atau secara psikologis sebagai keinginan akan makanan. Keinginan itu menjadi alasan atau motif tingkah laku. Misalnya, orang lapar mencari makanan. Lalu, suatu insting itu memiliki 4 macam sifat. Yang pertama ada sumber insting. Yang menjadi sumber insting yaitu kondisi jasmania. Yang kedua ada tujuan insting. Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian, sehingga ketidakenakan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Yang ketiga ada objek insting. Objek insting adalah segala aktivitas yang mengantarai keinginan dan terpenuhinya keinginan tersebut. Jadi, tidak hanya terbatas pada bendanya saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting tersebut. Dan yang keempat ada pendorong atau penggerak insting. Pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung kepada intensitas atau besar kecilnya kebutuhan. Yang kedua, ada distribusi dan penggunaan energi psikis. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Karena jumlah atau banyaknya energi itu terbatas, maka akan terjadi semacam persaingan antara ketiga aspek tersebut dalam mempergunakan energi.
Jika sesuatu aspek banyak mempergunakan energi atau jadi lebih kuat, maka kedua aspek yang lain itu harus dengan sendirinya menjadi lemah. Dan yang ketiga ada kecemasan dan ketakutan. Menurut Sigmund Freud mengemukakan adanya 3 macam kecemasan. Yang pertama, adanya kecemasan realistis yang merupakan bentuk kecemasan atau rasa takut yang realistis dan rasa takut akan bahaya di dunia luar. Yang kedua ada kecemasan neurotis, yaitu kecemasan yang diakibatkan seorang yang tidak dapat mengendalikan insting-instingnya dan menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan impulsif atau tindakan yang dapat dihukum. Dan yang terakhir ada kecemasan moral. Kecemasan moral atau perasaan berdosa merupakan kecemasan kata hati. Orang yang berkembang dengan baik cenderung akan merasa berdosa apabila berpikir bahkan hingga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Fungsi dari kecemasan atau ketakutan itu sendiri adalah untuk memperingatkan orang akan datangnya bahaya. Apabila adanya kecaman yang timbul, maka akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal agar tegangan dapat direduksi atau dihilangkan. Mungkin dia akan lari atau mencegah impuls-impuls yang berbahaya dan cenderung mengikuti kata hati. Yang C, perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada identifikasi. Metode yang digunakan orang dalam menghadapi orang lain dan membuatnya menjadi bagian dari kepribadiannya. Orang tersebut belajar mereduksi tegangannya dengan cara bertingkah laku seperti orang lain. Yang kedua, ada pemindahan objek. Pemindahan objek yaitu memindahkan energi dari objek ke objek yang lainnya dikarenakan suatu hal. Yang ketiga, ada fase-fase perkembangan. Menurut fase-fase perkembangan ada 6. Yang pertama ada fase oral, yang kedua ada fase anal, yang ketiga ada fase valis, yang keempat ada fase laten, yang kelima ada fase pubertas, dan yang keenam ada fase genital. Yang keempat, mekanisme pertahanan das Ich atau ego. Terdapat bentuk-bentuk pokok mekanisme pertahanan. Yang pertama, penekanan atau represi, yang kedua proyeksi, yang ketiga pembentukan reaksi, yang keempat fiksasi, dan yang terakhir ada regresi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.